Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Rosidah, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang aul. Yang pertama, aul menurut lugah atau bahasa ialah menyimpang dari kebenaran, hilang atau dikalahkan, sebagaimana bermakna juga mengangkat. Kata aul ini ada kalanya juga berarti condong kepada perbuatan aniaya atau curang. Dari makna terakhir inilah diambil aul untuk dipergunakan oleh ahli-ahli faraid. Menurut istilah ialah menambah saham-saham ashabul furud atas asal masalah, lantaran furud membutuhkan tambahan. Dalam pengertian lain seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Maksud ayat di atas ialah agar kita tidak berbuat zalim dan menyimpang. Nah, menurut fuqaha, aul adalah bertambahnya bagian zawil furud dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka. Diriwayatkan bahwa pembagian pertama yang mengalami aul di dalam Islam itu diajukan kepada Umar radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra, dan pandangannya juga disebutkan bahwa orang pertama yang melakukan aul terhadap faridah atau pembagian adalah Zaid bin Sabit. Maka beliau Umar memutuskan dengan aul pada suami dan 2 orang saudara perempuan. Beliau berkata kepada para sahabat yang sedang bersamanya, "Jika aku mulai memberikan kepada suami dan 2 orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain, maka berilah aku pertimbangan." Maka Abbas bin Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan aul. Ada yang berpendapat bahwa memberikan pertimbangan itu ialah Ali, dan ada juga yang berpendapat lain bahwa yang memberikan pertimbangan adalah Zaid bin Sabit. Dari beberapa pengertian di atas, kami dapat mengambil pendapat bahwa aul adalah bertambahnya jumlah ashabul furud yang menyebabkan hak waris dan yang didapatkan para ahli waris berkurang. Hal ini terjadi jika jumlah ashabul furud sangat banyak dan ada sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis dibagikan kepada sebagian dari mereka. Apabila hal ini terjadi, maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambah asal masalah sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan untuk seluruh ashabul furud. Dengan demikian, bagian seluruh ahli waris akan dikurangi, namun tidak ada ahli waris yang tidak mendapat bagian. Selanjutnya ada beberapa pro kontra di dalam aul ini. Pada zaman dahulu, Ibnu Abbas tidak setuju dengan adanya aul. Kemudian dia tidak berani berkata kepada Umar bin Khattab. Namun setelah Umar bin Khattab meninggal, dia mengeluarkan fatwa. Nah, fatwanya itu, demi Allah, andai kata didahulukannya orang yang Allah Ta'ala didahulukan atau diakhirkan orang yang olehnya diakhirkan, maka tidak ada masalah aul dalam pembagian warisan sama sekali. Nah, pada zaman dahulu itu, setelah Ibnu Abbas mengeluarkan fatwanya, banyak dari mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap aul ini. Namun ada seseorang yang bertanya, yaitu siapa orang yang didahulukan oleh Allah? Lalu beliau menjawab, orang yang didahulukan dari bagian yang satu ke bagian yang lain oleh Allah seperti suami istri atau ibu. Mereka itulah yang didahulukan oleh orang yang dipindahkan oleh Allah dari bagian tertentu kepada bagian yang bukan ditentukan seperti anak saudara perempuan, itulah yang diakhirkan. Nah, di samping itu banyak mayoritas di antara ulama, para sahabat yang terkenal mengemukakan bahwa aul itu memang ada, namun tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, alhasil aul itu masuk ke dalam iftidaiyah, yaitu yang kondisinya itu bersifat kondisional, jadi sesuai dengan tempat dan kebutuhannya. Kemudian dengan ijma atau kesepakatan para ulama yang diatur oleh Fahtur Rahman disebutkan telah terjadi sebelum Ibnu Abbas mengeluarkan fatwanya, namun pada akhirnya tergantung dari pihak
tertentu. Jadi kalau misalnya aul memang dibutuhkan, dipersilahkan menggunakan aul tersebut. Namun jika tidak, lebih baik tidak. Kemudian aul dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dibahas mengenai aul dalam buku Hukum Pewarisan Aul dan Rot pasal 192 yang berbunyi, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawi furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, dinaikkan sesuai dengan pembilang dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang. Jadi dari hasil kesimpulan di atas bahwa kompilasi hukum Islam itu berlaku ketika aul angka pembilangnya itu lebih besar dari angka penyebut. Kemudian penjelasan tentang perhitungan aul atau contoh dari aul. Contohnya yang pertama yaitu seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Suami sama 2 saudara perempuan sekandung. Nah, jadi si suami ini bagiannya setengah karena tidak ada anak. Kemudian 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3 bagian. AM-nya KPK dari 2 dan 3, yaitu 6. Jadi asal masalahnya adalah 6. Kemudian 1/2 ini dikalikan 6 sama dengan 3. 2/3 dikali 6 sama dengan 4. Ini dijumlahkan. Jadi ini dan ini dijumlahkan menjadi 7. Nah, maka harta warisnya yaitu 3/6. Suami mendapat 3/6, 2 saudara perempuan mendapat 4/6. Di sini 7/6. Aul itu berlaku jika pembilang lebih besar dari penyebutnya. Jadi jika diaulkan, maka di sini suami mendapat 3/7 bagian, kemudian 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 4/7 bagian. Sekarang masuk pada contoh perhitungan harta warisnya. Seseorang meninggal dunia, harta warisannya sebesar 60 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri dari istri, kemudian ibu, kemudian ada saudara, 2 saudara perempuan sekandung. Yang terakhir yaitu saudara seibu. Saudara seibu. Istri ini mendapat bagian 1/4. Ibu mendapatkan 1/6. 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3. Saudara seibu mendapatkan 1/6. Nah, asal masalahnya dicari KPK. KPK dari 4, 6, 3, 6, yaitu 12. Lalu 1/4 dikalikan AM-nya 12 sama dengan 6. 1/6 dikali 12 sama dengan salah, ini 1/4, hasilnya 3.
Ini hasilnya 2. Ini hasilnya 8. Kemudian terakhir 1/6 dikali 12 sama dengan 2. Kemudian dijumlahkan 3, 2, 8, 2 yaitu 15. Harta warisnya menjadi 3/12, 2/12, 8/12, 2/12. Di sini menjadi 15/12. Ini dikalikan harta yang ditinggalkan sebesar 60 juta. Jadi dia mendapatkan, si istri ini mendapatkan 15 juta. Dikali 60 juta. Si ibu mendapatkan bagian 10 juta. Di sini 40 juta. Di sini 10 juta. Di sini dijumlahkan. Ini dijumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini, maka hasilnya yaitu 75 juta. Sedangkan harta warisannya hanya 60 juta. Di sini maka diaulkan. Diaulkannya penyebutnya diganti dengan jumlah AM. Lima belas, 15, 15, 15. Maka di sini si istri ketika sudah diaulkan seperti ini diganti 15 karena diambil dari jumlah ini, dari jumlah AM. Hasilnya adalah si istri mendapatkan 12 juta. Si ibu mendapatkan 8 juta. Dua saudara perempuan sekandung mendapatkan 32 juta. Yang terakhir saudara si ibu mendapatkan 8 juta. Jadi di sini jika ditambahkan maka genap menjadi 60 juta. Kesimpulannya, aul adalah bertambahnya jumlah ashabul furud yang menyebabkan hak waris yang didapatkan para ahli waris berkurang. Dalam keterangan kompilasi hukum Islam, diberlakukan hukum aul ketika angka pembilang lebih besar dari angka penyebut. Hal ini terjadi jika jumlah ashabul furud sangat banyak dan ada sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan warisan karena telah habis dibagikan untuk sebagian dari mereka. Apabila hal ini terjadi, maka yang dilakukan adalah pembagian waris menambah asal masalah, sehingga warisan itu mencukupi dan dapat dibagikan untuk seluruh ashabul furud. Dengan demikian, bagian seluruh ahli waris akan dikurangi secara proporsional. Namun, tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.